أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. Apa tuh wakaf namanya tuh? Wakaf apa itu? Sola, wasol ula, berarti lanjut lebih bagus, lebih utama, lebih baik untuk dilanjutkan daripada berhenti. Nah, coba kita ikuti kode wakafnya ya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarak walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Masya Allah. Andainya Allah itu indah, suka sama yang bisa diindahin lagi sampai secantik mungkin bisa. Wa ila hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin فارزقوا منه وقولوا لهم قولا معروفا. Nah, lumayan daripada tadi kan? Bismillah. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Nah, sadida. Nah, bisa ya? Sadida. Oke. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وليقولوا قولا سديدا. Walyakhshal ladzina law taraku. Hendaklah seseorang hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan, sekiranya dia meninggalkan di belakang mereka keturunannya yang lemah. Lemah di sini apa maksudnya nih? Lemah. Kalau orang-orang BKKBN dulu ketika angat-angatnya KB, suruh KB ini apa nih? Orang-orang yang banyak anak itu hendaknya takut dia lemah, tidak bergizi gitu. Itu kalau orang BKKBN pakai ayat ini ya. Tapi kalau yang sebenarnya apa nih? Itu bisa juga, tapi bukan itu tujuan pertama kali. Yaitu takut seseorang itu kepada Allah kalau meninggalkan anak yang bodoh tentang Allah. Abu Jahal dia. Bodoh tentang tauhid, bodoh tentang syirik, bid'ah. Iya kan? Iya. Ilmu-ilmu yang fardu ain. Ilmu itu dua. Ilmu din ini dua macam nih. Ada yang fardu ain, ada kifayah. Ya. Ilmu agama itu wajib. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu Al-Qur'an Sunnah. Ya kan? Hendaknya seorang bapak-bapak, ya, seorang yang bertakwa, hamba Allah yang bertakwa itu takut kalau sekiranya di belakang mereka itu dia meninggalkan anak-anak yang lemah iman, ya, termasuk lemah ekonomi juga. Kata Nabi, orang yang meninggalkan keturunannya memiliki harta agar tidak menjadi beban masyarakat, itu lebih bagus daripada yang meninggalkan jadi beban. Dia meninggalkan anak-anaknya dalam berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan nanti minta-minta dia, nggak ada yang ditinggalkan. Ini takut harus juga nih, takutlah. Jangan sampai anak-anak itu jadi beban masyarakat, mengganggu masyarakat nanti kan. Jadi apa lagi? Jadi bisa jadi masyarakat nggak tenang, bisa rusuh kadang. Kalau orang lapar kan rusuh, dia merusuh kan. Nyuri inilah dulu, masuk ini dulu, ngambil ini dulu ya. Ya bagaimana? Daripada mati kan. Kadang-kadang terpaksa ngambil. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara tidak meninggalkan sesuatu yang baik, khair. Al-khair itu termasuk, tahu dalam ayat berapa itu? Al-khair. Al-khair, wasiatal apa lid? Surah Nisa tuh.
ya, berwasiat kepada ahli waris iza hadara ahadukum, ndak, wasiatil bil khair itu apa tuh? Bukan tuh Maidah tuh. Ya, pokoknya kalau dia meninggalkan harta yang baik, harta itu disebut harta itu al khair. Sama juga dengan apa itu? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al khairi lasyadid itu harta itu. Karena harta itu kan jadi khair. Orang bangun rumah cantik pakai apa? Pakai duit, pakai daun. Pakai duit. Nah, nggak ada duit, berarti rumahnya apa adanya aja. Kayak gerubiang kucing. Tahu? Nggak diplaster kayak rumah Mi ya. Ada duit, ada al khair, rumahnya jadi cantik. Jadi harta yang banyak itu disebut al khair juga. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al khairi itu adalah harta itu. Tafsir daripada al khair dalam surat apa itu? Surat apa itu? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Surat wal adiyat, al adiyat, al adiyati. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Apa artinya itu? Wa innahu innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang memberi petunjuk, Tuhan yang memberi segala fasilitas dunia akhirat nanti, itu diingkari oleh manusia. Dan keingkaran itu disaksikan oleh diri-diri mereka sendiri. Keingkaran manusia terhadap Tuhannya itu dia saksikan sendiri. Dia mengaku, dia ingkar. Tahu dia Allah punya hak sholat diibadahi, sholat subuh, sholat apa 5 waktu. Malas dia. Ingkar enggak dia? Dia tahu itu. Padahal dia mengenal Allah itu pemberi razak. Innallaha razaqana. Innallaha apa surah apa tuh? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Ini pengetahuan yang mesti kita tahu dan kita wajib amalkan ini. Apa yang harus kita tahu? Bahwa Allah itu pencipta ki, pemberi rezeki ki, pemberi hidayah. Dengan cara apa? Diutusnya Rasul. Allah tidak meninggalkan kita dalam keadaan sudah lapang rezekinya, sudah diciptakan bagus-bagus dia, lapang rezekinya, fasilitas semua lengkap. Dibiarkan begitu? Enggak. Itu belum sempurna nikmat. Kapan sempurna nikmat ini? Tahu? Nikmat ini baru sempurna kapan? Yang terakhir itu arsala rasulahu bilhu wa dinil haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa maksud arsala rasulahu bil huda? Kemarin pernah kami bilang. Apa maknanya itu? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa maksudnya? Ya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul, seorang rasulnya, rasulahu. Dia yang mengutus rasul. Ya, siapa? Siapa yang mengutus rasulnya? Ya Allah sendirilah. Iya, tidak mungkin malaikat mengutus. Karena pandai malaikat. Yang mengutus rasulnya di kalangan manusia siapa? Allah. Ya Allah juga. Tidak mungkin selain Allah mengutus. Mana bisa? Habis itu wadinil haq bil huda. Bil huda itu maknanya apa itu? Dia mengutus rasul dengan apa? Dengan duit.
dengan bawa duit, dengan emas perak, dengan kebun, dengan kolam, dengan apa? Dengan sebuah negara. Dengan apa? Apa yang dibawa sama Rasul? Bil huda. Bil huda artinya dengan petunjuk itu apa maknanya itu? Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa manfaat ilmu? Masuk surga, terhindar neraka. Bisa enggak masuk surga bebas neraka dengan harta duit banyak? Bisa? Dengan sekolah tinggi? Dengan kuliah sampai S3? Dengan apa? Ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dimaksud Allah itu apa? Bil huda, dengan petunjuk. Petunjuk itu maksudnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa manfaatnya tadi? Masuk surga dan terhindar dari neraka, kekekalan neraka lagi. Kalau terhindar dari neraka masih mending itu. Setiap orang ini bisa saja masuk neraka, tergantung kesesatannya, tergantung penyimpangannya. Semakin besar penyimpangannya semakin lama deh. Semakin sedikit semakin sebentar deh. Ya, semakin parah penyimpangannya sampai syirik kafir, bid'ah kafir, kekal di neraka. Kalau syirik dia, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa seseorang yang mensyirikkan Allah, menjadikan Allah sekufu dengan makhluknya. Allah nggak ada ampun itu. Atau memberikan ibadah, sebahagian ibadah kepada selain Allah, itu syirik. Nggak ada ampun itu. Bisa kita ketahui dengan ilmu yang bermanfaat, dengan hudan. Nah, itu guna Rasul itu. Rasul itu diutus untuk membawa ilmu yang bermanfaat, yang memasukkan ke surga, zuhziha 'anil nar, menjauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad fazan. Itulah yang keberuntungan yang besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah apa itu? Kemarin ada 185 Ali Imran. Apa bunyinya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada diulang lagi nih. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap manusia akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa lagi, bukan manusia aja. Setiap yang bernyawa, termasuk binatang, termasuk apa saja, kucing, harimau, tumbuhan juga. Tumbuhan bernyawa enggak ya? Iya. Coba tanya Abi, tumbuhan itu bernyawa apa enggak? Bernyawa ya, karena dia ada mati dan hidup ya. Dibiarkan aja nggak pakai minum-minum, dia mati dia. Berarti bernyawa juga dia, merasakan mati juga tuh ya. Tumbuhan mati berarti merasakan mati. Ya. Jadi yang dimaksud dengan arsala rasulahu bil huda apa? Dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi hudan itu hidayah, itu ilmu itu. Ilmu itu dengan apa caranya? Baru dapat. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al ilmu bi ta'allum wal hilmu bi tahallum. Apa artinya itu? Ilmu itu dituntut. Al ilmu bi ta'allum. Ilmu itu dituntut, tidak bisa datang sendiri. Karena itu hidayah. Hidayah itu didatangi. Kalau datang sendiri apa namanya? Hadiah. Iyalah. Dihadiahi kan datang dia sendiri kan. Aku hadiahkan ini bunga samamu, datang dia kan. Kalau kita mencari bunga berarti mencari hidayah berarti. Nah, itu bedanya hidayah dengan hadiah. Hidayah didatangi. Kalau hadiah datang sendiri dia. Nah, mau hidayah apa hadiah? Hudan apa hadiah? Hudan itu ilmu bermanfaat, itu dihafal itu. Dihafal, diamalkan, dihafal, diamalkan, dipelajari, terus dihafal ilmu itu, habis dihafal diamalkan. Itu baru bisa. Jadi petunjuk nanti dia. Tapi kalau tidak,
Berarti ingin hadiah aja, berarti ingin enak-enak aja. Mana bisa enak-enak? Siapa yang tidak merasakan, apa kata Imam Syafi'i? Wa malam yadzuq zillatul ilm syuriba al jahlu tulul umrihi. Apa artinya? Siapa yang tidak pernah merasakan hinanya belajar. Belajar itu hina enggak? Hina belajar, duduk di bawah dia. Ustadznya baru di atas ya. Hina enggak? Dimarahi lagi. Ami aja sering kena marah dulu. Ya, dimarah-marahi sama ustadz dulu. Kalau enggak dimarahi, Ami enggak bisa seperti ini. Untung dimarah-marahi. Karena dimarah-marahi, Ami jadi tahu diri bahwa Ami bodoh. Betul-betul bodoh memang. Enggak tahu apa-apa. Taunya main kunci aja. Kunci-kunci ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematik. Itu aja yang tahu Ami. Yang masalah usul salasah mana tahu Ami. Masalah akidah bid'ah itu aja nggak tahu. Bid'ah itu mungkin bumbu kue, bumbu masak mungkin kata Ami. Ami kira bid'ah itu apa? Hah? Bumbu masak, bumbu kue biar enak. Rupanya enggak. Bid'ah itu sesat, sesuatu yang baru yang enggak dibangun dengan dalil. Nah, itu bid'ah itu, sesuatu yang baru yang dinisbatkan kepada Islam, tapi enggak ada Nabi ngomong tentang itu. Enggak pernah diajarkan, enggak pernah diamalkan oleh sahabat, Nabi dan sahabat dan ulama-ulama sekarang sampai akhir zaman. Gitu bid'ah itu. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi supaya kita bebas dari neraka, masuk surga dengan cara mencari ilmu. Ilmu yu'ta walayati. Ilmu didatangi, tidak mendatangi dia. Ilmu yang dicari, kalau tidak dicari berarti hadiah. Kalau dicari baru hidayah namanya. Ya. Ulang lagi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dhi'afan khafu apa hukumnya itu? Tanwin bertemu kha. Ya. Tanwin bertemu kha. Izhar. Berapa huruf izhar? 6. Pakai dengung enggak? Kalau izhar pakai dengung ya? Kayaknya enggak. Wah, baru mantap. Mana dengung dia? Khaf, dhi'afan khafu. Mana ada yang dengung dia? Kalau dibaca dhi'afan khafu, enggak ada. Cepet aja, cepet, jelas aja. Tanwinnya dijelaskan, kha-nya dijelaskan, hurufnya 6. Kenapa disebut izhar halqi? Karena huruf izhar itu letaknya di tempat kerongkongan. Makanya halak. Ini halak ini. Kalau ha dengan kha di atas, kalau ain dengan apa itu? Hamzah ha paling bawah, ain ha di tengah, ghaim kha. Ghaim kha di atas dekat anak lidah. Begitu. Jadi enggak pakai gunnah dia. Tapi cepet aja. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Mim sukun bertemu zal apa hukumnya? Mim sukun za. Khalfihim dzurriyyatan. Apa namanya? Izhar syafawi. Dengung enggak? Mim sukun bertemu za. Ya, himzu. Dengung enggak? Izhar syafawi. Enggak, betul. Berapa huruf izhar syafawi? Selain dan ba. Bagus, 26. Jadi yang berdengung mim bertemu mim bertemu ba. Selain mim dan ba, enggak pernah dengung. Enggak boleh, haram. Enggak mustahaknya tuh. Tak mesti dia didengungkan, tapi mesti tidak didengungkan. Kadang-kadang didengungkan, kadang-kadang tidak. Itu namanya mustahab, sifat yang
kadang-kadang kiding-kiding, ya. Kadang-kadang kalah, kadang lipan. Iyalah. Kadang panjang, kadang pendek. Kalau ada tanda panjang, panjangkan. Kalau tidak ada tanda panjang, pendek saja. Pendek itu karena nggak ada huruf mat. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kalau itu apa hukumnya? Dzurriyyatan di. Ya, tanwin bertemu dot. Apa hukumnya? Ikhfa hakiki. Kalau qaulan sadida, ikhfa hakiki. Bagus. Cukup? Udah mandi? Nah, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. 26 lumayan.